بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebenarnya kajian pagi ini adalah kajian tafsir, ya. Namun bagi ada sebagian jemaah meminta, ya, berhubung kita sekarang pada bulan Rajab, ya, maka mungkin kita membahas ya keutamaan dari bulan Rajab dan juga amal-amal apa saja yang dapat kita kerjakan pada bulan Rajab ini. Maka kajian kita pada pagi ini adalah seputar keutamaan dari bulan Rajab dan amal apa saja yang dapat kita amalkan pada bulan ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab merupakan bulan yang ketujuh di antara bulan-bulan Qamariyah, yang mana bulan-bulan Qamariyah merupakan bulan-bulan yang peredarannya sesuai dengan peredaran bulan. Tadi ambil dari kata qamar. Dan Rajab ini artinya adalah at-ta'zim, bulan yang agung, bulan yang besar. Rajabtu asy-syai' artinya azamtuhu. Aku merajabkan sesuatu, artinya aku mengagungkan, ya, memuliakan sesuatu. Maka bulan Rajab artinya bulan yang agung, bulan yang mulia. Dan bulan Rajab ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari 4 bulan haram, salah satu dari 4 bulan suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36,
Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12, yang mana itu telah Allah tetapkan di dalam kitabullah, yaitu Lauhul Mahfuz, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang hurum, 4 yang haram, 4 yang suci. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat aniaya pada bulan-bulan suci tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan-bulan yang 12 ini sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya bulan ini bulannya orang Arab, tidak. Bukan hanya bulannya umat Islam, tidak. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak Adam dan Hawa turun ke muka bumi, maka bulan yang 12 ini dari Muharram sampai Dzulhijjah sudah dipakai oleh semua manusia. Lalu kenapa muncul tahun-tahun yang lainnya seperti tahun Syamsiyah, tahun Masehi, tahun Imlek dan lain sebagainya? Ini muncul karena kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu, yaitu satu keyakinan, Islam. Fakhtalafu, akhirnya muncul kesyirikan, akhirnya manusia tercerai-berai. Kalau kita lihat tahun-tahun selain Hijriah itu adalah tahun-tahun yang sesuai dengan akidah agama tertentu. Ya, tahun-tahun Masehi itu sesuai dengan akidahnya orang-orang Romawi. Ya, tahun-tahun Imlek itu sesuai dengan orang-orang China. Tahun-tahun yang lainnya itu sesuai dengan agama selain Islam. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, 12 bulan ini dari Muharram sampai Dzulhijjah adalah bulan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai semenjak Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Dan juga semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga sudah menetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang suci. Yang mana saja 4 bulan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, as-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, satu tahun itu adalah 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 yang suci, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah bulan ke-11, diikuti dengan Dzulhijjah bulan ke-12, diikuti dengan Muharram bulan yang pertama, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Maka jelaslah bahwasanya bulan Rajab ini merupakan salah satu dari bulan suci. Dia terpisah sendiri, terpisah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Apa kata Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram itu,
baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram maupun Rajab. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat aniaya di sepanjang tahun, di bulan apapun, di hari apapun. Namun Allah mempertegas di sini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan suci ini. Karena kata para ulama, dosa yang dikerjakan di bulan-bulan suci termasuk bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah dosanya dibandingkan perbuatan dosa di luar 4 bulan suci ini. Maka ini yang pertama yang perlu kita kerjakan di bulan Rajab, menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa-dosa yang kecil akan menjadi dosa yang besar di hadapan Allah, dan dosa-dosa yang besar akan semakin besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim, baik zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim kepada makhluk, karena dosanya akan berlipat ganda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak amal saleh. Apapun amal salehnya diperbanyak, ditingkatkan. Di antaranya adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab ini, tanpa mengkhususkan tanggal tertentu pada bulan Rajab. Tidak ada tanggal tertentu khusus, ada keutamaan puasa 1 Rajab, atau khususkan puasa nisfu Rajab, 15 Rajab, atau mengkhususkan puasa 27 Rajab karena katanya Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Hari-hari khusus untuk Rajab kita cari dalilnya dari Al-Quran maupun hadis maupun pengamalan para sahabat. Tidak ada hari khusus Rajab itu untuk dipuasakan. Berbeda dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ada hari-hari khususnya, yaitu 9 hari pertama Dzulhijjah dianjurkan kita untuk berpuasa Dzulhijjah, terutama tanggal 9-nya yaitu puasa Arafah. Bulan Muharram ada hari khususnya, yaitu tanggal 10-nya, yaitu 10 Muharram disebut dengan hari Ashura. Tapi kalau Rajab ini tidak ada hari khususnya. Mau tanggal berapapun, mau berapa hari pun, selagi tidak 1 bulan penuh, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Rajab tanpa mengkhususkan tanggal-tanggal tertentu, seperti sebagian masyarakat meyakini tanggal 1 atau tanggal 12 atau tanggal 15 atau tanggal 27. Apalagi hadis-hadisnya hadis yang palsu semuanya. Siapa yang berpuasa tanggal 1 Rajab, maka para malaikat akan datang sebanyak 70.000 mengaminkan doanya dan lain sebagainya. Siapa yang berpuasa tanggal 27, siapa yang puasa tanggal 15. Kadang broadcast ini muncul di media sosial, di WhatsApp dan lain sebagainya. Iya, kita berpuasa sunnah di bulan Rajab, tapi tanpa mengkhususkan hari-hari tertentu seperti Dzulhijjah 10 hari pertamanya atau Muharram tanggal 10 Muharram. Tidak ada. Dianjurkan hanya untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, tanggal berapapun, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sum minal haram watruk. Sum minal harami watruk. Sum minal harami watruk." Perbanyaklah puasa di bulan-bulan haram. Bukannya sebanyak 3 kali. Ini bentuk penegasan, bentuk penguatan betapa pentingnya berpuasa sunnah, memperbanyaknya pada bulan-bulan haram yang 4, termasuk salah satunya adalah bulan Rajab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang lainnya yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Rajab adalah berumrah. Ya, berumrah pada bulan Rajab ya memiliki fadilah, keutamaan yang lebih ya dibandingkan berumrah pada bulan-bulan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Beliau mengatakan, "Kanat Aisyah radhiyallahu anha
ta'tamiru fi akhir Dzul Hijjah wa ta'tamiru min al-Madinati fi Rajab tuhillu min Dzul Hulaifah. Aisyah, istri dari Rasulullah SAW, setiap tahunnya senantiasa berumrah pada 2 bulan, yaitu pada bulan Dzul Hijjah dan pada bulan Rajab. Beliau berhijrah atau berumrah bermiqat dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Juga dari Imam Ibnu Abi Syaibah, dari salah seorang tabi'in yang bernama Ya'la bin Harith rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu ashab Abdullah ibni Mas'ud la ya'diluna bi'umrati Rajab thumma yastaqbiluna al-hajjah. Abdullah bin Mas'ud beserta murid-muridnya setiap tahunnya pasti berumrah pada bulan Rajab, dan kalau ada kesempatan mereka melaksanakan haji pada tahun itu juga. Dalam riwayat yang lainnya dari salah seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Hatib rahimahullah, beliau mengatakan, i'tamartu ma'a Umar wa Uthman fi Rajab. Aku berumrah bersama Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan pada bulan Rajab. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, wastahabba li'timar fi Rajab Umar bin Khattab wa ghayruhu, wa kanat Aisyah taf'aluhu wa ibn Umar aydan, wa naqala Ibnu Sirin 'an as-salaf annahum kanu yaf'ilunahu. Dianjurkan untuk berumrah pada bulan Rajab sebagaimana yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anha, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in seperti Imam Ibnu Sirin, Ayyub As-Sikhtiyani dan berbagai macam ulama-ulama terdahulu. Mereka sudah biasa merutinkan setiap tahunnya untuk berumrah pada bulan Rajab. Annahum kanu yaf'ilunahu. Mereka meyakini bahwasanya ada keutamaan untuk berumrah pada bulan Rajab. Memang dari Rasulullah SAW tidak ada. Namun dari generasi setelah Rasulullah, generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka merutinkan setiap Rajabnya untuk berumrah di tanggal berapapun, ya, tanpa ada pengkhususan tanggal tertentu seperti tanggal 1, 15 atau 27. Mereka berusaha untuk merutinkan setiap tahunnya untuk berumrah pada bulan Rajab. Berapa pahalanya? Allah a'lam bishawab. Tadi disebutkan keterangan yang sahih seputar bagaimana bentuk pahala umrah pada bulan Rajab. Yang jelas para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka terbiasa setiap tahunnya untuk berumrah pada bulan Rajab tanpa menyebutkan bagaimana keutamaan dari umrah di bulan Rajab tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak infak dan sedekah. Berinfak pada bulan-bulan haram, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik infak berupa infak wajib seperti zakat maupun infak-infak yang sunnah. Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berinfak di hari biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di dalam setiap tangkai ada 100 biji lagi. Berinfak di bulan-bulan biasa, langsung Allah akan lipatkan 700. Apalagi kalau infak sedekah, mengeluarkan zakat tersebut pada bulan Rajab yang merupakan bulan suci, maka tentu akan lebih besar kali lipatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala-pahala bagi siapa saja yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui perbuatan dari hamba-hamba.
Ini di antara amalan yang perlu kita kerjakan atau kita tingkatkan pada bulan Rajab ini. Yang pertama, menghindari perbuatan dosa sekaligus bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepadanya. Yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab selagi tidak 1 bulan penuh tanpa mengkhususkan hari-hari tertentu dari Rajab. Yang ketiga, bagi yang mampu memiliki kelapangan harta, kekuatan fisik, memiliki kesempatan, hendaknya dia berumrah pada bulan Rajab sesuai dengan perbuatan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang keempat adalah memperbanyak sedekah, baik infak sedekah yang wajib seperti zakat maupun infak sedekah yang sifatnya sunnah, karena pahala infak sedekahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga ada beberapa amalan yang sebenarnya tidak sunnah, tapi dianggap sunnah oleh sebagian orang. Di antara contohnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang disebut dengan salat raghaib. Ya, ada sebagian orang mengamalkan salat raghaib. Kalau tidak tahu, alhamdulillah, lebih baik tidak tahu. Karena sebagian orang tahu dan mengamalkannya. Apa itu salat raghaib? Salat raghaib adalah salat yang dikerjakan dengan jumlah 6 sampai 12 rakaat antara maghrib dan isya pada malam Jumat bulan Rajab, terutama malam Jumat pertama Rajab. Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Tapi sebagian orang ada yang mengamalkan, disebut dengan salat raghaib. Salat raghaib berasal dari kata raghbah, artinya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengerjakannya berdalil dengan hadis-hadis yang palsu. Siapa saja yang salat raghaib 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat pada malam Jumat di bulan Rajab antara maghrib dengan isya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, memberikannya bidadari surga dan lain sebagainya. Kalau ada Bapak Ibu mendengarkan salat raghaib, maka ini perbuatan yang tidak sunnah. Karena dasarnya tidak ada dari hadis yang sahih maupun dari Al-Qur'anul Karim, dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak ada. Juga beredar di sebagian masyarakat doa Ummu Daud. Ya, ada juga doa Ummu Daud. Alhamdulillah kalau tidak tahu. Ada doa-doa khusus disebut dengan doa Ummu Daud, bacalah setiap malam. Ya, ketika tahajud bacalah doa Ummu Daud ini, maka akan macam-macam datangnya pahala yang 1000 kali lipat, mendapatkan buah-buahan surga dan lain sebagainya. Ini perlu ditinggalkan, tidak ada dasarnya dari hadis yang sahih maupun dari Al-Qur'anul Karim. Atau yang ketiga, mengkhususkan malam 27 Rajab ya dengan beriktikaf, dengan merayakan perayaan tertentu dan lain sebagainya. Ini juga merupakan perbuatan yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab. Ini kajian kita pada pagi ini seputar keutamaan bulan Rajab dan amalan apa saja yang perlu kita kerjakan, serta amalan-amalan yang dianggap sunnah yang hendaknya kita untuk meninggalkannya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Zulqa'dah, lalu Rajab, Muharram, lagi Muharram. Dzulhijjah ya. Ya, tentu ada alasannya Pak Ustaz. Kenapa kok diutamakan di bulan tersebut? Pak Ustaz, caranya bagaimana? Mohon penjelasan. Baik. Kenapa 4 bulan ini disebut dengan 4 bulan suci? Karena yang pertama adalah memang langsung dari Allahnya. Allah yang menetapkannya langsung sesuai dengan ayat tadi. Minha arba'atul hurum. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan 12 bulan sesuai dengan nama-namanya. Dan juga Allah telah menetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kedua alasannya adalah orang-orang zaman dahulu mengagungkan bulan suci ini, termasuk orang-orang jahiliyah.
Termasuk orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dulu orang-orang jahiliyah itu mereka suka berperang, mereka suka membunuh, berperang dan lain sebagainya. Namun mereka menghentikan perang mereka pada 4 bulan suci ini. Mereka beranggapan kalau berperang di bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka dosanya akan besar, lebih besar. Mereka tahu membunuh itu, berperang itu berdosa. Tapi mereka yakin kalau berperangnya di 4 bulan suci itu, maka dosanya akan semakin besar di hadapan Allah. Maka itu alasannya kenapa 4 ini menjadi suci, karena langsung Allah yang mensucikannya. Begitupun orang-orang terdahulu juga mensucikannya. Bahkan sebelum zaman Islam, sebelum zamannya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Ya kan kita sering menyebut ya bulan Ramadan dengan bulan suci. Ya, maka Allah alam bisawab, bulan Ramadan itu lebih tepatnya disebut dengan bulan yang penuh berkah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Datanglah kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Di bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Maka Ramadan ini lebih tepatnya adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Adapun bulan yang suci lebih tepatnya untuk 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan kita sekarang yaitu bulan Rajab. Ya, Allah a'lam bishawab. Salam. Iya. Niatnya kan puasa sunat Senin Kamis. Kalau di bulan Rajab ini disunatkan puasa Rajab atau tetap Senin Kamis gitu? Ya, bagi yang sudah merutinkan puasa tertentu seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau bahkan dia berpuasa Daud, maka tinggal dia niatkan apa puasanya. Insya Allah include itu Rajab di dalamnya, tetap perlu dia meniatkannya. Itu maksudnya tadi. Ya, dia perbanyak puasa sunnah. Selama ini di bulan-bulan yang lain dia jarang puasa sunnah, maka dia memasuki Rajab, maka dia giat untuk berpuasa sunnah. Puasa sunnah apapun di Rajab ini dia kerjakan. Senin Kamis misalkan Ayyamul Bid, ya, atau dia ingin mengqadha puasanya. Ramadan kemarin dia tidak berpuasa karena sakit atau karena haid, melahirkan, dan berbagai macam uzur yang lainnya. Maka dia berusaha untuk mengqadha puasanya di bulan Rajab ini, mengharapkan pahala keutamaan dari bulan Rajab. Itu maksudnya tadi. Tanpa mengkhususkan tanggal-tanggal tertentu, dia melanjutkan puasa sunnahnya, apa yang dia biasa kerjakan, Senin Kamis atau puasa Daud atau Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Maka insya Allah Ta'ala langsung dia mendapatkan keutamaan dari Rajab, karena dia sudah berada di bulan Rajab itu sendiri. Tinggal dia niatkan puasa sunnahnya tadi. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup, insyaallah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini, dan kita mendapatkan keutamaan dari bulan suci Rajab ini, pahala yang berlipat ganda, diampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan kita untuk berpuasa, bertaubat, berinfak, bersedekah, serta memperbanyak amal-amal kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Maaf kesalahan kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ramai. Semoga besar manfaatnya bagi kami yang kami. Dunia ini.